Halo Kak. Halo Junior. Terima kasih Halo. ya waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol sama Cinema 21. Oh ya, salam kenal dulu. Nama aku Sela. Aku Junior. Sudah tahu kalau itu. Oke, boleh sebelum kita mulai, Junior boleh menyapa sobat-sobat 21 yang dari tadi udah nungguin. Oke, halo sobat-sobat 21. Semoga suka nonton. Gimana nih kabarnya Junior? Masih di Bali sekarang? Kok tahu di Bali? Kan aku nonton live-nya yang waktu itu. Oh, oke. Iya, aku di Bali soalnya kan keluarga aku di Bali, jadi daripada aku di Jakarta sendirian, mending aku Bali aja gitu. Udah lama sih sebelum iPod ditutup udah ke Bali aku. Berarti sampai sekarang masih stay di sana ya. Masih dong. Iya. Gimana keadaan di sana? Kondusif? Di sini Atau sih sepi juga gitu? kalau di daerah kawasan bule itu udah mulai sepi-sepi tuh. Kawasan bule, kawasan apa namanya? Wisata-wisatawan itu udah pada sepi semua. Tapi kalau di Denpasar ya kadang rame, kadang sepi gitu-gitu sih. Tergantung sih. Berarti turisnya yang berkurang jauh ya. Iya, Makanya itu tempat-tempat jauh banget. turis gitu jadinya sepi-sepi gitu. Iya. Kabarnya gimana kalau Junior? Semoga sehat. Sehat kan? Sehat dong, sehat. Satu keluarga semua pada sehat semua di sini. Iya. Udah ada hobi baru belum? Terakhir live kan main gitar, main sama adik-adik. Hobi baru Itu. apa ya? Paling itu-itu aja sih. Cuman kan karena gabut di rumah ya, jadi ada main PS juga, paling nonton juga. Kan gabut jadi nonton udah berapa film kali ditonton dah. Terus teleponan sama siapa gitu. Siapa ya? Teleponan siapa ya gitu. Terakhir aku lihat ada yang habis virtual photoshoot bareng Nasir. Aduh, aduh, aduh. Kalian harus lihat guys di Instagramnya Junior, itu lucu tapi bagus banget juga. Enggak, itu aduh gimana ceritanya. Jadi Kita awalnya nggak ada harus niat. sama nasi. Tunggu maaf ya, ada anjingku emang lagi berisik itu. Jadi Tidak itu apa-apa. cerita itu aku lagi malam-malam kan. Ya lagi teleponan lah sama seseorang, lagi video callan. Nah, terus karena lapar jadi aku ke dapur cari makan. Pas cari makan ya udah dia kayak, "Yuk virtual photoshoot, foto-foto aja gitu-gitu." Ya udah aku kan ya udah ngambilnya cuma bercanda-bercandaan doang. Aku kayak nggak bakal hasilnya kayak ya udahlah gitu doang. Totalnya oke juga lah walaupun sedikit aneh sih. Ya jadi gitulah diupload. Iya tuh unik banget tapi bagus hasilnya. Tapi emang lagi zaman kan lumayan mengisi waktu gitu. Iya bener. Daripada gabut kan pokoknya carilah apapun lah. Kalau olahraga, do you do Olahraga pasti sport? ada dong. Nah, kalau sport nggak ada sih. Cuman di sini aku lagi kadang-kadang main bulu tangkis juga sama adik-adik. Cuman kalau di Hmm, rumah kan paling cuma ya skipping, push up, sit up, gitu-gitu aja sih. Ya. Renang banyak juga yang renang. oke. Renang. Banyak yang mengconsider TikTok itu olahraga. Nah, kalau kamu mainan TikTok gak selama di rumah aja? TikTok ya. Kalau TikTok sih aku jarang bikin sih, jarang bikin. Cuman aku nonton ya. Nonton aku scroll-scroll gitu dong, ke bawah-ke-bawah gitu kan. Iya, aku nonton sih biasanya. Yang for Sebelum you. tidur ya kayak scrolling tahu-tahu 2 jam. Iya bener, nggak biasa sih kalau TikTok ya. Asik sih, beberapa Hmm. lucu-lucu. Kalau misalnya kita berandai-andai nih, kalau misalnya nggak ada pandemi seperti ini, berarti harusnya kamu tuh lagi promo ya, promo rentang kisah, Iya, betul? iya harusnya mah udah mulai promo, udah mulai mau tayang kan harusnya kalau nggak ada pandemi. Cuman ya karena pandemi jadi kita semuanya pada diundur kan, jadi penayangan juga nggak tahu kapan semuanya, bioskop juga nggak tahu kapan buka lagi kan. Karena kita mengikuti peraturan pemerintah aja sih. Kalau udah dicabut larangan PSBB dan sebagainya, baru kita bisa buka Buka gitu. lagi ya. Udah nggak sabar Mm-mm. aku pengen nonton lagi. Kan biasanya tuh seminggu kayak berapa kali ke bioskop mulu. Oke. Kemarin sebenarnya kita udah ngobrol soal rentang kisah sama Baby sama Bayron. Tapi waktu itu acaranya tuh bukber asik. Jadi cuma terbatas gitu orang-orang yang ikut lewat Oh, Zoom. soalnya kan Bukber bertiga ya, bareng. jadi nggak bisa lewat Instagram ya. Jadinya kita lewat Zoom terus tertutup. Jadi masyarakat Instagramnya Sobat 21 ini belum tahu nih cerita tentang rentang kisah. Makanya kita bakal Hmm, ngobrol sama Junior gitu. boleh, boleh, Kamu boleh. lebih enak Junior or Juju? Ya, nggak tahu sih, beda-beda sih orang manggil, kadang-kadang Juju, kadang-kadang ya Junior, tergantung nyamannya manggilnya gimana sih, aku bebas. I go with Junior then.
Ayo Sobat 21 yang lain boleh loh kalau mau nanya-nanya juga ke Junior langsung. Nanti Boleh. bisa kita Tanya-tanya di sini baca. di bawah. Kita baca satu. Gitu. Ada yang bilang, ih rambutnya cepak. Oh iya, terakhir kamu live rambutnya masih agak panjang. Ya, namanya juga gabut kan di rumah. Terus kayak biar nggak kena mata mulu, jadi udah pendekin aja sekalian gitu. Potong sendiri? Enggak dong. Enggak dong. Enggak Oke, dong. kirain. Nih, boleh nggak sih aku diceritain sedikit sinopsis tentang rentang kisah? Karena Boleh. kalau yang kita tahu, kalau misalnya aku Google atau baca sinopsis kan itu kayak, oh ini menceritakan perjalanannya Gita nih di Berlin gitu. Nah, Iya. gitu. Jadi kayak, filmnya tentang kayak gitu. jadi di filmnya apakah sama persis atau ada sinopsis tambahan? Gimana sih visualisasinya gitu? Boleh diceritain ke Sobat 21? Ya, kalau masalah film dari novel ke film itu pasti ada perubahan kan. Karena di novel itu kan tebel banget. Dan kita harus ubah ke film yang cuman film 2 jam durasinya. Pasti ada perubahan. Dan pastinya kita bikin lebih menarik dong jauh. Jadi kayak kita selalu pengen dibagusin gitu. Biar lebih enak untuk ditonton selama 2 jam supaya nggak boring gitu jadinya. Kalau perubahan sih intinya tetap sama. Intinya semuanya tetap sama. Cuman dipercantik mungkin ya. Dipercantik. Terus ceritanya itu tentang kekeluargaan sih. Film ini tentang kekeluargaan, tentang persahabatan, tentang gimana menjadi sosok yang mandiri kayak gitu. Oh gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman Sobat 21 untuk sinopsisnya. Nah, sebelumnya aku harus meminta maaf karena aku belum baca bukunya. Junior baca bukunya nggak? Aku nggak sempet sih. Nggak sempet Iya, baca. jadi waktu aku mau live sama Junior, aku sempat searching gitu kayak perannya Junior yang Robby kan ya namanya di sana gitu. Terus waktu aku searching, honestly dari Google dari manapun itu tidak ada yang menjelaskan peran Robby. Unless aku harus baca novelnya kan berarti. Jadi mungkin ada nih Sobat 21 yang kayak aku nih, kalau mereka nggak baca, jadi mereka no idea Robby itu siapa. Jadi boleh dong diceritain dari Juniornya langsung perannya sebagai Robby. Gimana ya, Robby itu agak complicated dibilang ceritanya perannya ya. Soalnya dia itu termasuk kayak masa lalu gitu. Terus kayak gimana bilangnya? Aku takut spoiler juga. Dia itu karakternya itu sosok yang dewasa. Dia itu ada hubungannya sama Gitanya langsung. Ya, hubungannya Robby itu cuma sama Gita doang. Di film itu cuma sama Gita doang, nggak sama yang lainnya gitu. Ya, sosok apalah itulah gitu. Takutnya aku spoiler teh, bahaya. Jadi tiba-tiba ini ya, ada yang ngontek Junior barusan ngomong apa gitu ya. Iya, bahaya kan kalau kayak gitu kan. Aduh, gimana dong? Berarti kesimpulannya. Cuma sama Gita doang ya. Oke. Gita doang, sama Baby Sabina. Iya. Berarti kesimpulan yang bisa kita ambil perannya Robby ini adalah masa lalu dari Gita yang cuma berhubungan sama Gita. Udah. Ya, gitulah. Iya. Oke. Karena aku penasaran, aku habis ini baca. Karena gak ada di mana-mana. Beli novelnya. Tuh, gitu Sobat 21. Kalau kalian penasaran, jawaban satu-satunya adalah kalian baca. Karena kalian googling tidak ada. Aku sudah melakukan itu. Iya, terus novelnya itu bestseller loh, jadi harus dibeli. Bagus. Boleh gak aku diceritain sedikit proses waktu kamu akhirnya bergabung sebagai Robby gitu? Kayak apa sih rasanya yang kamu rasain pertama kali? Apakah ada sedikit kayak, aduh main gak ya gitu? Atau langsung, oh iya, gue mau main gitu. Oh, oke. Kalau misalkan aku itu kayak bebas sih. Jadi kalau misalkan manajer aku udah bilang kayak, nih film nih ada yang bagus nih. Kamu main ya sebagai ini. Kalau udah manajer aku udah bilang itu bagus, paling aku cuma nanya aja cerita kayak gimana. Aku nggak mungkin kayak nolak gitu sih. Aku selalu kalau ya udah kalau ada rezeki kenapa enggak gitu. Terus apalagi kan aku juga tahu kalau ini based true story kan. Dia perjalanannya si kita kan. Jadi ya aku kayak boleh. Ya udah apalagi main ke Berlin. Aku jalan-jalan deh. Jadi ya kenapa enggak gitu. Kukirin. Ada kesulitannya nggak sih Bang Ju? Nah, mungkin mereka nanya kesulitan kamu ketika kamu memerankan Robby. Apakah sulit? Oke. Kalau aku itu biasanya ya di film-film yang aku udah syuting, kesulitan pertama itu selalu ada, yaitu cadel aku. Itu yang pertama. Karena kan aku ya itu lumayan sulit sih. Soalnya kan cadel aku kadang-kadang kayak, hah? Ngomong apa sih Jun? Ngomong apa? Nah itu yang susah. Jadi kayak itu yang pertama. Kalau yang kedua,
sebagai Robby ini, aku nyebut nama aku sendiri aja agak susah. Robby. Iya, itulah. Jadi, terus yang kedua, dia itu karakternya dewasa. Bener-bener dewasa banget gitu kan. Dan aku masih belum dewasa banget gitu kayak sifat aku ya. Jadi kayak aku berusaha terus untuk jadi sifat yang dewasa gitu. Pasti kan aura orang dewasa itu beda kan sama aura orang yang masih kayak main-main aja gitu. Tapi kamu punya ini nggak sih kayak apa ya, cara khusus atau biasanya kamu lakuin itu supaya kamu bisa mendalami peran? Kalau gini kan berarti perannya lumayan beda ya sama kamu asli gitu. Jadi kamu harus mendalami dulu gitu. Kamu punya metode khusus kah atau cara khusus gitu? Nah, kalau cara khusus paling aku ini sih lewat nonton film. Aku kayak mungkin ini kali ya, mungkin kayak gini ya. Jadi kayak aku pikir dulu, aku pengen bikin karakter itu kayak gimana, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan aku lihat kayak, oh ini bagus juga kalau bikin kayak gini. Nah, aku bakal nyontoin itu, tapi aku bikin lagi dengan explore lagi gitu. Dengan karakter, mungkin aku masukin karakter aku dikit, jadi biar nggak sama kayak yang aku tonton gitu. Terus apalagi kan, setiap film itu pasti ada yang namanya reading kan. Workshop gitu ya. Apa reading ya. Nah, jadi ya kita selalu mendalami karakter di sana gitu. Ada Om Agus namanya, jadi aku selalu nanya gimana nih kalau kayak gini Om, enaknya bikin gini apa gini gitu-gitu. Jadi asik berarti itu cara kamu ya untuk mendalami peran yang mungkin sebenarnya berbeda dari kamu aslinya gitu ya. Iya benar. By the way, ada Hanggini bertanya. Hah? Aduh ya udah. Gimana Kak rasanya main film di Rentang Kisah gitu pertanyaannya. Gini, kenapa nggak nanya langsung sih? Gimana rasanya? Ya seneng lah pastinya. Kan ke Berlin. Jadi namanya kerja sambil jalan-jalan. Tapi kalau aku lihat dari main sama Bio kan, soalnya aku dulu sempat satu sinetron sama Bio, jadi kayak pas main lagi sama Bio, wah boleh nih sama temannya aku udah kenal gitu loh, jadi kayak asik. Baby juga satu sinetron dulu, jadi asik gitu. Tapi kalau aku lihat dari Instagram kamu, kayak Instagramnya Baby, itu syutingnya tuh udah selesai ya? Kayak udah lumayan lama bahkan? Itu udah lama banget, bener-bener lama banget. Ada mungkin setahun kali ya, ada setahun udah. Jadi bener-bener udah lama banget, tapi karena mereka masih kayak pengen diperbagus filmnya, jadi dieditnya gitu, jadi nggak apa-apa makan waktu yang lama supaya hasilnya lebih indah. Post pro-nya, di editing segala macamnya. Iya. Berapa lama kamu di Berlin waktu itu? Di Berlin aku ada 3 minggu. Lumayan lama ya berarti. Lama banget. Sampai yang awalnya aku kayak excited banget kan, ini bener-bener kayak yes ke Berlin, jalan-jalan gitu. Sampai 2 minggu, udah 2 minggu di Berlin kayak ternyata mulai gabut juga ya di lama juga. Bisa gabut ya di Berlin. Iya, balik ke Indonesia gitu. Kalian syuting full di Berlin atau ada scene di Indonesia terus Berlin juga? Kalau film ini sih hampir 90% sih. 80-90% itu di Berlin semua. Makanya dia 3 minggu sana, di Indonesia ada cuma kayak semingguan syuting. Apa cuma berapa hari gitu ya kemarin ya. Saking udah lamanya sampai udah lupa-lupa inget nih. Iya, pas aku cari foto-foto kalian, jujur scrollingnya jauh. Iya, di bawah banget. Iya, makanya terus kayak, oh ini kayak udah lama di mereka syutingnya. Pokoknya saya lokasinya Berlin, nah itu di bawah banget tuh. Boleh dong diceritain, apa nih yang paling asik, momen yang paling kamu gak bisa lupa selama syuting di Berlin? Soalnya kayak, kamu kayak main sama temen kan? Seumuran gitu, sama Baby, sama Bio. Main mulu jadinya, jatuhnya di sana. Apa dong? Ayo, cerita-cerita dong. Sobat 21 penasaran nih syuting di Berlin. Banyak sih, di sana tuh aku ada main sepeda. Pokoknya sepeda tuh aku sayang banget tuh, nyawa sepeda. Terus aku main skate sama Bio. Bio kan dia suka skate kan. Dia bawa skate dari Jakarta langsung ke sana. Jadi kayak dia main. Aku bikin video untuk dia bikin video untuk aku kayak gitu. Kita jalan-jalan. Terus kayak kalau kita malam-malam tuh juga kita enak nongkrong-nongkrong di hotel di bawah, kayak adem banget kan. Kalau di Berlin tuh kan adem ya. Jadi kayak asik banget sih. Terus kayak ya udah kayak holiday sama temen aja gitu, nggak kayak syuting biasanya, kayak jalan-jalan. Apalagi Pak Daniel kan kayak syutingnya itu kayak udah kayak
nyantai tapi hasil bagus. Jadi suka banget. Jadi enak lah. Kebayang. Kayak main sama teman aja gitu kan jadinya. Iya bener. Main sama teman aja udah. Ada yang nanya, Mutia Siregar 08. Di filmnya Kak Juju ada pakai bahasa Jermannya nggak? Nah, untungnya di aku sih nggak. Karena aku kan kontak langsung cuma sama baby doang. Jadi kayak. Tapi yang lain ada berarti? Yang lain hampir semuanya itu ada. Hampir semuanya ada bahasa Jermannya. Terus baru aku latihan, mau kan? Suruh ngomong kalau kamu ada bahasa Jerman. Mereka semua pada ini, soalnya mereka pada workshop gitu kayak latihan bahasa Jerman. Aku kayak udah dengerin aja kayak oke, udah sana udah latihan dah. Oke, kamu tapi masih keep in touch sama teman-teman dari Rentang Kisah? Masih kok, masih sama yang lainnya masih. Kadang-kadang kan soalnya kalau ya sekarang karena aku di Bali jadi udah lama nggak ketemu. Kalau pas sebelum pandemi ini sih aku ketemu mulu, apalagi pas ini kan premiere itu sering banget ketemu kalau premiere. Terus kayak kalau misalkan di IG paling ada komen, reply gitu-gitu. Ya. Oke, iya soalnya memang biasanya kalau proses syutingnya keluar gitu kan pasti lebih lebih dekat, lebih ngebonding satu sama lain gitu kan, pasti. Iya bener, apalagi kan satu kamar gitu-gitu kan. Satu hotel, jadi kayak tiap hari ketemu aja. 3 minggu ya, dia lagi. Iya bener, 3 minggu. Sampai bosan lah ketemu itu aja, itu aja. Oke, sekarang aku mau pilihin pertanyaan dari Sobat 21 yang kemarin udah pada nanya di box Q&A itu. Oke, boleh. Gitu. Sembari aku mencari yang banyak banget itu, mungkin Juju bisa nyapa-nyapa yang udah komen langsung atau mau dijawabin, dipilih juga boleh. Kapan sih syutingnya? Syutingnya udah ada kayak setahun yang lalu di Berlin sama di Jakarta. Ada kendala berat nggak selama syuting? Paling ya kadang itu dinginnya itu kan beda cuacanya di Berlin sama di Indonesia, kadang itu kalau kendalanya. Oke, kita cari kalau gitu pertanyaannya yang sedikit berbeda dari film Rentang Kisah. Jadi ada yang nanya, sejak kapan Dek lo? Sejak kapan? Dek. Oke, berarti ini udah kakak-kakak ya. Iya, sejak kapan junior bisa acting? Mungkin kapan awal kamu masuk ke dunia acting dan sebagainya gitu. Kalau acting nggak tahu deh, ini kalau ini masih dihitung baru apa udah lama ya? Mungkin kayak 2 tahun mau ke 3 tahun sih. Kalau aku. Jadi kayak pertama yang mulai dari FTV, abis itu sinetron, abis itu ke film sekarang. Ada 2 tahun 3 tahun sih. Jadi nggak tahu deh itu lama apa baru sih Kak? Mikir ya. Dari 17 tahun. Kamu suka acting atau awalnya modeling baru masuk acting atau gimana gitu? Oke, kalau aku dulu banget pernah kayak cuman diajak-ajakin model di Bali. Cuman kayak udah sekali 2 kali doang, tapi kayak udahlah ya udah gitu aja. Terus kayak tiba-tiba diajakin ke Jakarta, coba syuting-syuting, ya udah boleh deh coba-coba aja, kenapa enggak? Cari experience baru, pengalaman baru kayak gitu. Aku suka kayak nyoba-nyoba aja gitu, apa gitu yang baru. Ternyata kalau syuting suka sih aku, nyaman dengan syuting, ketemu orang baru, ada yang baik, yang asik diajak ngobrol, enak gitu. Tapi berarti dari bisa dibilang bukan dari kecil lah ya, maksudnya nggak dari kecil kamu kebayang atau emang kamu dari kecil udah suka di depan kamera gitu, misalnya kayak Baby waktu itu dia bilang dari kecil memang dia suka di depan kamera gitu. Enggak sih, kalau aku dari kecil, aku anak Bali kan ya, paling dari kecil mainannya di sawah sih. Enggak di... Kirain pantai. Ya, sawah dan pantai. Sawah dan pantai. Pokoknya pas aku kecil ya, kulit aku agak itulah coklat. Mainnya di pantai mulu soalnya. Oke, siap. Nih ada yang nanya lagi, Ainun Kaharah _29. Enakan mana, main sinetron atau main film? Aduh, gimana dibilangnya? Enakan yang mana ya? Aku suka dua-duanya sih kalau sinetron itu. Cuman kalau sinetron udah panjang banget, kadang-kadang kita capek juga. Karena dia kan kita setiap hari bener-bener dari pagi sampai pagi kalau misalkan syutingnya gitu. Kayak kerja tayang gitu. Jadi kalau misalkan film, kita enaknya itu kita dapat istirahat juga gitu. Terus kita kayak dijaga daya tahan tubuh, bener-bener kayak kita di care gitu.
Jadi beda sih, nggak bisa dipilih mau lebih suka yang mana. Berarti kayak dua-duanya enak, ada enaknya, ada Dua-duanya. nggak enaknya. Iya bener, dua-duanya ada enaknya ada nggak enaknya. Semua kerjaan guys, ada enaknya, nggak ada enaknya Nah kok. bener banget tuh. Pasti nggak ada yang Pasti. bener-bener udah enak banget gitu, nggak ada pasti. Nih ada yang nanya, syutingnya na_tina28. Syutingnya kan udah ya. Nah, kalau nyanyi, kamu mau coba nggak, Jun? Aduh, nyanyi ya. Ya, aku suka sih denger musik. Terus kayak nyoba nyanyi sih suka, tapi pas aku denger suara aku sendiri kayak, aduh, kok nggak enak didengar sama sekali sih gitu. Jadi kayak, aduh, nggak yakin deh kalau misalnya nyanyi. Tapi ya suka sih, cuman tergantung nanti. Kalau siapa tahu suara aku tiba-tiba berubah kan, terus aku nggak cadel, mungkin aku mau nyanyi. Soalnya kamu bisa main gitar kan? Bisa, main Jadi gitar udah aku latihan. sepaket. Ya gitu deh ya. Berarti ditunggu aja guys, siapa tahu nanti suatu hari Junior akan terjun ke dunia tarik suara. Amin aja deh dulu, amin dulu. Gitu. Oh ya, aku juga punya pertanyaan. Tadi kan kamu sempat cerita gitu. Sometimes kamu bisa ngelihat acting orang, terus kamu kayak, oh kayak gini gitu kan. Nah, Iya, jadi kamu punya nggak sih satu role model gitu misalnya yang kamu jadiin panutan atau film yang sering kamu jadiin referensi, misalnya khususnya untuk film tentang kisah ini? kalau film tentang kisah, aduh kemarin film apa sih? Aku lupa. Aduh, aku lupa judulnya. Aku kayak cek-cek kan. Aku nonton setengah nih kayak nggak deh, setengah nggak. Aku lupa deh judulnya. Tapi kalau misalkan role model untuk yang bukan tentang kisah ini, kalau misalkan film-film yang biasa aku suka tonton itu, Leonardo DiCaprio itu aku suka banget sih. Dia Wow. bener-bener kayak, aduh, aduh, nggak tahu deh itu aku bisa sampai segitu nggak actingnya itu kayak aduh, kayak agak susah banget sih, agak impossible. Terus kayak hampir semua film media aku suka banget, bener-bener hampir semua film media. Terus kalau misalkan beberapa film yang aku suka, ada judulnya Stronger. Itu film bagus banget, bener-bener bagus banget. Dia tentang kisah nyata, tentang orang yang dari sakit, yang dari apa ya, dia hilang kakinya kayak gitu-gitu. Aduh, itu film bagus banget. Aku suka film yang kayak gitu sih genrenya, jadi kayak kisah nyata, gimana cara untuk membangkitkan apa sih namanya? Membangkitkan. Iya, berjuang melawan keterbatasan dia dan segalanya Iya. gitu ya. Itu Nah, namanya kayak Jake gitu. Gyllenhaal, bener gak? Iya, kok tahu? Kok tahu itu? Aduh, sumpah aku biasa ngomong sama orang dia kayak, "Hah? Film apa tuh, Stronger? Film apa itu?" Itu film bagus banget, sumpah. Itu bagus banget. Seingat aku sih harusnya aku pernah nonton, tapi agak pas kamu ceritain tadi, kayaknya tahu deh kalau Aduh, hilang itu kaki dan berusaha. iya kayak gitu dah. Oh Pokoknya itu gitu. emosional banget filmnya, tapi kayak Berarti wah. kamu penyuka film-film seperti itu ya, yang Hmm, kayak yang surviving, bikin kita surviving. Iya, berusaha motivasi bangkit. lah. Ya, Betul. kayak gitu. Aku suka yang kayak gitu. Kalau Oke. drama juga aku suka. Ya gitu-gitulah. Ada Jake lagi Gyllenhaal juga atau termasuk salah satu ya sih. Jake Gyllenhaal itu benar-benar suka juga aku sama dia. Leonardo DiCaprio dan Jake Gyllenhaal, guys? Ya. Gitu. Itu pokoknya kalau kalian tonton bagus-bagus ya filmnya mereka dah. Kalau Nih pada lagi ada, kabut di rumah. iya sih. Leonardo DiCaprio aku paling suka Shutter. Iya betul, Shutter Island Leonardo DiCaprio kan ya? Oh iya, Shutter Island ya. Itu pas dia masih remaja kan filmnya? Udah lama banget Iya, sih itu. udah lama sih. Tapi kayaknya aku memang suka aja genre-genre kayak gitu. Jadi ketika aku nonton Shutter Island, terus dia keluar lagi Inception, yang nggak jauh beda, Iya, Inception ya, itu Inception udah tahu. Itu mantap sih filmnya. luar Bener-bener. biasa. Buat yang belum nonton coba. Apa tuh? Oh ini, Coba kita cek. hnf.henny. Ada rencana mau main film horor nggak, Kak? Kalau misalnya ada kesempatan. Oh, kalau horror, aku belum pernah sih ya kalau film horror ya. Tapi mungkin pengen nyoba sih. Pengen nyoba gimana ya saya teriak-teriak di lokasi. Itu sedangkan banyak yang lihat, terus kita teriak-teriak depan mereka, itu aku pengen nyoba sih ya, saya gimana. Tapi Aku pengen kamu nyoba penakut sih. nggak? Enggak terlalu sih. Aku kayak nggak percaya sih kalau kayak gitu kan. Jadi Oh, kayak berarti masih bisa syuting masih bisa. horor. Saya kalau penakut, kesian nanti syutingnya, Iya, batinnya. naik tangga mungkin ke atas ke tempat istirahat udah kayak takutan sendirian gitu.
Ya, Berarti didoain aja suatu saat siapa tahu Juju akan main film horor. boleh doain, boleh. Amin, amin, amin. Gitu. Nah, sekarang we're back ke pertanyaan tentang kamu ngapain aja tentang pandemi ya. Jadi, ketika ini selesai, apa sih hal pertama yang paling mau banget kamu lakuin? Mungkin ke Jakarta sih, syuting. Dan oh iya, nonton bioskop. Nonton bioskop. Aku Kangen kangen kerja syuting, ya. kangen nonton bioskop. Iya, kangen kerja. Di rumah doang tuh kadang-kadang kayak, duh pengen ngelakuin sesuatu deh yang benefit, yang positif, yang bener-bener kayak bikin kita semangat gitu loh. Iya sih mungkin Kangen kerja. environment-nya juga kan, teman-teman. Jadi bisa Iya asik-asikan bener. syuting bareng. Nah, ngomong-ngomong soal nonton, aku juga kangen sama 21. Jadi, Aduh, biasanya kamu berapa kali? Seminggu, misalnya sebulan berapa kali? Seminggu berapa kali? ke bioskop nih, nonton Cinema Mm-mm. 21 nih. Waduh, itu mah susah dihitung, kayak banyak banget soalnya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita lagi kayak gabut nih, jalan-jalan kita ke mall, kayak gabut, udah selesai makan, nonton yuk. Apa mau ada apa aja filmnya, kayak kalau kita nggak tahu ada filmnya, ya ini mungkin, coba ini mungkin. Tentunya pas keluar dari bioskop, ternyata bagus juga ya filmnya gitu. Kayak mungkin seminggu tuh ada bisa sampai 4 kali mungkin ya. Tapi Saking setuju sih emang. bener-bener. Iya kan? Kalau kita misalnya Aku kalau juga kita kayak ke mall, gitu. iya. Jadi kalau kita ke mall kadang-kadang kayak susah untuk nggak nonton gitu. Susah untuk nggak nonton. Tapi aku juga gitu sih, lebih sering kayak ya udah ke bioskopnya aja dulu terus baru nyari filmnya ini Iya, gitu. bener. Kita Bukan kita kadang nonton nggak tahu ini nih yuk gitu. filmnya. Iya bener. Itu kayak bagus deh. Itu bagus kayak gitu. Oke, gitu. Terakhir kamu nonton film apa? Ingat gak di 21? Di bioskop ya. Mm-mm. Ingat dong. Mariposa. Oh iya, premier. Mariposa. Kan itu sebelum sebelum ini, sebelum pandeminya. Oh Sebelum. iya. Jadi aku pas lagi nonton promo-promo, tiba-tiba langsung kayak, ya corona jadi nggak jadi ini promo semuanya. Terakhir Mariposa sih. Kalau di rumah, film yang terakhir kamu nonton? Kalau di rumah, terakhir aku tonton film ini, Before Sunrise. Tahu nggak? Wah, gak tahu. Itu film kayak, wah itu ceritanya ini aku jelasin dikit kali ya. Asik sih filmnya itu. Dia Boleh, ini ceritanya, guys rekomendasi dari Junior. ya ini Before Silahkan. Sunrise ya. Before Sunrise. Ini ceritanya dia tuh ketemu di suatu keramaian, dia ketemu. Terus akhirnya mereka ngobrol sampai akhirnya pokoknya 1 hari full dia ngobrol. Sampai besoknya itu dia harus milih tuh antara pisah atau enggak. Jadi sebelum sunrise gitu. Cerita kayak gitu. Oh. Semua chemistry-nya itu terbangun dalam cuma 1 hari. Waduh, asik banget deh. Itu bagus tuh. Barusan aku googling, film lama ya Ya, ternyata. lumayan lama sih. Film tahun berapa itu ya? 1995. Iya, Bener gak nih ada filmnya? ya. 1995. Iya, itu udah lama Wah. banget itu. Itu guys, berarti rekomendasi dari Juju. Kamu punya rekomendasi lainnya nggak buat teman-teman di rumah? Siapa tahu mereka kayak, aduh nonton apa lagi ya gitu. Mungkin film-film Bener. lama kan kalau nggak direkomendasiin, aku aja nggak mungkin nyari kan. Kayak film lama gitu. Iya, itu agak Jadi lama sih. siapa tahu Junior punya rekomendasi buat teman-teman Sobat 21 di rumah. Mungkin ini ya, tapi ini kayak semua orang udah pada tahu sih. Ini ada yang orang aku kenal, dia suka banget sama film ini. Mungkin kakak juga udah tahu. Judulnya Love Rosie, tahu nggak? Pasti tahu sih. Nggak Gak tahu tahu kak. aku. Gak tahu. Sumpah itu. Ya coba search deh. Begitu bagus kok. Itu bagus juga, Love Rosie. Terus film apa lagi ya? Terakhir aku tonton ini, Marriage Story. Nah itu juga bagus. Itu bagus banget tuh. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Ini kalau Itu dulu kan ya. dilihat-lihat, rekomendasi ya Junior semua ini agak-agak drama romance gitu ya. Iya, terus kalau nggak itu ya yang agak ini cerita kisah nyata kayak 48 hours atau berapa hours ya, yang tangannya nyangkut di batu, tahu nggak kak? 127? Iya, 127 hours. Nah itu Wah, kayak saya gitu yang benar. aku suka sih. Ya. Berarti genre film yang kamu suka drama romance sama either survival atau Atau mereka kayak berjuang true melawan story. sesuatu dan sebagainya. Oke, Iya, itu kayak guys gitu ya. rekomendasi dari Junior. Bisa nih buat kalian tonton di rumah biar gak gabut. Begitu. Bener, Oke, kita bisa sudah banget mau tuh. mendekati nih akhir-akhir acara. Boleh nih kayaknya kita bacain dulu ya, gitu.
Ada yang minta rekomendasi lagu. Lagu. Alin Seran. Apa nih lagu-lagu terakhir yang mengisi WFH-mu di rumah? Kalau lagu mungkin itu kali ya, yang mungkin di TikTok juga banyak. Bored in the House. Apa sih Bored in the House ya? Iya. Itu. Terus kayak aku sih nggak tahu lagunya, cuma tahu karena denger TikTok doang. terus lagu ada kayak To See Slide, ya itu semua pada masuk TikTok semua lagu-lagu itu. To See Slide itu, terus kayak mungkin lagu-lagu Ed Sheeran lama kali ya, Best Part of Me gitu-gitu sih. Lagu yang nyantai-nyantai. Oke, yang bisa buat nge-chill di rumah, Ya, dengerin kayak sambil kerja. duduk dengan musik kayak tiduran gitu-gitu aja sih. Ada Abun, guys. Aduh, dia nanti mau diusakin ini, mau ngaco dia. Abun, kamu ngatain Junior cepat, kamu juga baru potong rambut loh, Bun. Iya, dia nggak ngaca loh, padahal dia juga rambutnya tuh kayak pendek banget, bener-bener lebih pendek daripada aku kayak. Bun. Nggak, jadi sebenarnya itu Abun itu terinspirasi dari aku. Setelah aku upload foto rambut pendek, dia langsung kayak berapa hari kemudian dia tunjukin ke aku, dia kirim foto ke aku, dia nunjukin rambut pendeknya. Jadi kayak dia terinspirasi. Duh, makasih Abun. Berarti Junior duluan ya. Iya, aku duluan dong. Abun yang ikut-ikut. Soalnya tahu. waktu sama aku ngasih, aku tanya, kata dia, iya Kak, soalnya gabut aja, jadi aku potong rambut aja gitu alasannya, kata Bohong. Itu kayak ikut-ikut aku tuh. Dia ikut-ikut aku tuh. Gitu. Apalagi ya? Ada. Ini sebenarnya ada ditanya di atas juga, tapi apa itu? Aku ulang aja di sini. Dari Ainun Tara, kalau drama Korea, kamu suka nonton nggak? Drama Korea. Ya, mungkin ada yang aku suka nih. Awalnya aku kayak, apa sih itu? Cuman kayak dipaksa sama adalah seseorang. Dipaksa, terus aku kayak tonton. Ternyata bagus juga ya. Ternyata bagus juga ya. Terus kayak acting mereka juga bagus gitu. Bagus, dan angle mereka tuh shotnya itu banyak banget loh. Karena kalau aku pikirin itu kayak aku lihat, buset ini berapa kali take ya, ada shot di sini, atas bawah semua. Iya, banyak banget tuh kayak lumayan. Jadi kayak ceritanya juga bagus-bagus sih. Coba aku tebak. Crash Landing on You bukan? Itu dia aku dipaksa disuruh nonton. Itu dia aku disuruh nonton. Itu kayak ketika saat pandemi ini tuh mendadak semua orang nontonin itu, dari yang gak kenal, dari kayak apaan sih drama Korea, tapi akhirnya nonton. Jadi kayak ya nggak tahu deh, jadi sepadan suruh nonton itu ya udahlah aku. Tetap bagus juga. Iya. Aduh, aku nggak bisa konsen gara-gara Abun. Ini apa lagi Bang? Aduh, udah Bun. Aduh. Kakak tahu maksudnya Abun apa nggak? Apa sih tuh dia yang bilang? lagi pengen yang anget-anget daju. Oh. Jahe apa ini? Aduh, udah dikacangin aja Abun. Maaf, dikacangin aja. Jadi kita menutup aja ya. Ada nggak sih tips dari Junior sendiri gitu, khususnya untuk Sobat 21 di rumah, supaya tetap produktif gitu, nggak mati gaya di rumah? Mungkin ya kalau untuk dari aku sih paling main olahraga yang kayak bisa di rumah gitu loh. Jadi kayak misalkan skipping atau enggak badminton. Itu kan depan rumah juga bisa badminton. Terus kalau misalnya ada kolam renang. Terus kalau misalkan dia positif dikit, daripada cuma tiduran doang kan bisa push up, sit up, olahraga dikit gitu loh. Terus kayak belajar masak mungkin juga bisa. Terus apa lagi ya? Berjemur mungkin pagi-paginya. Bangun pagi. Terus kayak jogging mumpung lagi sepi paginya. Gitu-gitulah. Pokoknya harus stay safe juga. Tapi kayak coba lakuin apalah di rumah. Berkreatif. Itu guys tipsnya. Jadi jangan males bergerak. Iya benar. Nanti daripada kalian cuma bosan-bosan tiduran di rumah, pasti bakal pegel sendiri, capek-capek sendiri. Nanti kalau kalian malas bergerak, begitu pandemi ini selesai, kalian melar guys. Jangan. Iya, benar. Kan? Bisa jadi selesai pandemi ini keluar itu langsung kayak, waduh, capek jalan nih langsung. Iya. Oke, to close this, kita mau main rapid question. Yay! Jadi, aku bakal kasih pilihan, misalnya kayak hitam atau putih, Junior akan jawab secara cepat, either one.
Itu hitam atau Tapi putih. mungkin Oke? aku kayak agak lola, jadi kayak pelan dikit nggak apa kali ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Gitu. Oke, Oke, kita mulai ya. Pertama, main film horor atau main film action? action. Oke, jawabannya aku tanya di belakang ya alasannya. Itu pertama. Yang kedua, olahraga atau rebahan? Olahraga dong. Yang ketiga, nyanyi atau main gitar? Main gitar, nggak pede sama nyanyinya. Yang keempat, rambut panjang atau rambut pendek? Pendek, lebih nyaman. Yang keempat, chat atau teleponan? Teleponan dong. Video callan kalau bisa. Oke. Yang terakhir, diputusin atau mutusin? Aduh, diputusin aja deh. Diputusin Oke. aja. Kita tanya guys satu-satu jawabannya. Jadi, Ya udah, kenapa lebih boleh. milih main film action dibanding film horor? Kalau Karena punya action kesempatan. lebih gimana ya? Lebih bikin berkeringat, lebih kayak berusaha gitulah. Lebih kayak ya. Kalau horror itu Fighting. kadang-kadang kita lebih kayak, kalau horror lebih kayak harus hilangin rasa malunya, bener-bener hilangin malu total gitu. Apalagi kan kita harus teriak-teriak gitu. Nah, jadi mungkin action sih lebih seru sih kayaknya. Sekalian latihan apalah boxing Fighting. bawah. Iya. Iya. Oke, itu alasannya. Olahraga atau rebahan? Olahraga kita sudah tahu alasannya dari tadi. Yeay. Kemudian nyanyi atau main gitar karena Karena belum nyanyi pede nggak sama pede, suaranya. nggak pede sama suaranya, cadelnya gitu. Coba deh di-upload ke Instagram atau ke YouTube, siapa tahu ternyata suaramu banyak yang suka loh. Enggak sih Kak, kayaknya enggak sih. Rambut pendek, kamu milihnya rambut pendek. Kenapa? Padahal mungkin you look Oke, good kalau rambut pendek, dengan rambut panjang juga. iya, ya, someone juga bilang sih aku kayak bagusan rambut panjang, teman. Mumpung karena kita di rumah doang, bukan nggak ada syuting kan, jadi ya udah. Ya, soalnya kadang-kadang risih juga gitu, ke mata-mata kecolok-colok gitu, jadi kayak nggak nyaman juga. Kalau pendek kan nih tinggal selesai mandi, giniin udah kering gitu. Jadi nggak perlu kayak Benar. gitu sama keringnya udah gitu. Chat atau teleponan? Teleponan kalau bisa video call. Kamu bukan manusia ngetik ya? Aduh, aku kadang kayak misalkan nih, aku lebih suka itu kalau kita ini teleponan, mungkin kayak ngobrol 30 menit, 20 menit udah selesai, taruh HP gitu. Aku nggak terlalu suka yang kayak on phone kayak selalu gitu. Nggak nyaman gitu kalau kayak selalu. Apalagi kalau kita lagi jalan-jalan tuh. Apalagi kalau kita lagi jalan-jalan terus temennya ada yang main HP, jalan-jalan pasti kayak aduh, yaudah deh. Gitulah. Oke. Terakhir, kenapa milihnya diputusin daripada mutusin? Soalnya kalau misalkan kita mutusin, takutnya dia kayak sakit hati banget, terus kayak kita nggak tega jadinya gitu. Cuma kalau diputusin ya udahlah, kalau ya mungkin kita juga sembuh sendiri gitu lah. Kok jadi kesana sih pertanyaannya? Oke, diterima alasannya. Boleh kamu Junior promosi film Rentang Kisah boleh, atau mungkin ada pesan penutup buat Sobat 21 yang di rumah yang udah nonton dari tadi. Boleh. Oke, kalian jangan lupa ya, ikutin terus Falcon Picture, ikutin terus Rentang Kisah. Nanti semoga ini pandemi cepat selesainya, Rentang Kisah cepat tayang, jadi kita semua bisa nonton film Rentang Kisah. Kalian pasti suka sih filmnya. Aku suka banget bikin film ini. Jadi kalian juga nontonnya pasti bakal suka, semoga ya. Dan makasih banyak udah nonton. Stay safe, stay di rumah. Oke, terima kasih juga Junior yang sudah menemani ngabuburitnya Sobat 21 hari ini. Sama-sama Kak. Gitu. Stay safe ya di sana juga, salam buat keluarga semuanya. Stay safe. Ajil sekarang yang masuk. Aku tuh gampang banget ke distract. Aku malah nggak ke distract sama sekali loh. Aku ngeliatin kakak doang nih. Jadi aku nggak kebaca bawahnya nih. Kakak ke distract mulu. Iya. Oke. Terima kasih ya Junior. Salam buat semua keluarga ya. Stay safe ya. Makasih juga ya Kak. Stay safe juga. Dadah Junior. Dadah. Kasih. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.